Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Hairunisa dari kelas Metodologi Studi Islam 7B dengan dosen pengampu Dr. Miktadin. Nah, di sini kita akan membahas tentang dinamika pemikiran studi Islam kontemporer dengan tokoh yang akan kita bahas hari ini, yaitu Farid Esak dan Omid Safi. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama ada riwayat singkat hidup Farid Esak dan Omid Safi. Kemudian ada pemikiran Farid Esak dan Omid Safi. Kemudian ada karya-karya Farid Esak dan Omid Safi. Riwayat singkat Farid Esak dan Omid Safi. Nah, Farid Esak itu dilahirkan pada tahun 1959 di sebuah daerah di Cape Town, Windhoek, Afrika Selatan. Nah, beliau ini memiliki 5 saudara kandung dan ayahnya yang telah meninggalkan mereka. Nah, ibunya itu bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan minim. Nah, pada usia 7 tahun, si Esak ini telah memulai menancapkan keinginan kuatnya untuk menjadi sosok pemimpin agama. Nah, dalam gambaran yang ia bubuhkan dalam karya Quran Liberation and Pluralism, Esak telah mengenal dan bersentuhan dengan tradisi kehidupan yang plural semenjak kecil, namun juga sangat religius di ranah keagamaan. Nah, dari berbagai informasi nih diperoleh data menarik di mana Esak sejak usia 9 tahun telah menceburkan diri dalam aktivitas keagamaan secara intens. Nah, ia aktif di Jamaah Tabligh. Nah, Jamaah Tabligh itu sebuah organisasi keagamaan yang memiliki jaringan internasional dan berpusat di Pakistan. Nah, aktivitasnya di Jamaah Tabligh ini yang membawanya menuntut ilmu menuju Pakistan. Nah, untuk meneruskan studinya di Jamaah Ulumul Islamiyah. Di sini, Esak muda mendapat gelar Bachelor of Art atau BA dalam bidang hukum Islam. Nah, jadi kuliah itu peluang berharga untuk seorang anak miskin seperti Esak. Ia yang beruntung mendapatkan kesempatan berharga menuntut ilmu di negeri Pakistan, lantas tak menyia-nyiakan peluang ketika ada celah untuk mendalami teologi di Jamiah Alamiyah Al-Islamiyah Karachi. Nah, di sela aktivitas pendidikannya, Esak masih sempat meluangkan waktunya untuk aktif di berbagai organisasi gerakan seperti di Aksi Pemuda Nasional dengan nama National Youth Action or NYA. Kemudian pada tahun 1982, Esak kembali ke Afrika dan mulai merintis gerakan pembebasan hingga mewarnai aktivitas politik, sosial, keagamaan yang selanjutnya menjadi salah satu pilar kekuatan kelompok Islam progresif di Afrika Selatan. Kemudian pada tahun 1983 muncul beberapa konstitusi kontroversial yang membuahkan banyak penolakan dari rakyat Afrika Selatan secara masif. Nah, soal yang diangkat adalah isu rasial yang cukup menyengsarakan rakyat dan kembali membawa pertentangan banyak pihak. Nah, di satu sisi, dengan bangga Presiden Afrika Selatan saat itu, P. W. Botha, mencari kebenaran secara teologis dalam kitab suci Bible demi pengembalian Afrika Selatan yang khas apartheid ke dalam komunitas bangsa-bangsa. Nah, apartheid itu penindasan di Afrika Selatan yang membedakan ras kulit hitam. Kemudian Esak kemudian dipercaya sebagai orang yang memiliki komitmen kuat terhadap solidaritas antar agama atau interreligious solidarity untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian serta menentang kejaman apartheid. Nah, pada tahun 1984, Esak itu bersama 3 orang sahabatnya itu mendeklarasikan organisasi gerakan bernama The Call of Islam dengan Esak sebagai koordinator nasionalnya. Nah, organisasi ini menjadi motor penggerak bagi Esak
bukan hanya di bidang intelektual, tapi juga menjalankan aktivitas sosial politik. Kemudian pemikiran Farid Essaq. Nah, keterlibatan Essaq dan komunitas muslim secara intens dalam gerakan pembebasan di Afrika Selatan menjadi anotasi penting dalam perjuangan meruntuhkan rezim apartheid. Nah, sebagaimana diketahui dalam situs-situs sejarah yang tersedia menyiratkan bahwa historitas masyarakat muslim di Afrika Selatan adalah kelompok urban. Nah, sebagai masyarakat yang terbilang minoritas di negeri yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Kristen, kelompok muslim memang tidak bisa bertindak gegabah meskipun perjuangan anti-apartheid yang mereka kumandangkan ditunjukkan untuk agenda kemanusiaan yang bersifat universal serta melampaui batas-batas dan sekat-sekat teologis dan etnis. Nah, teologi pembebasan ini berkonsen kepada teologi pembebasan umat beragama di Afrika Selatan. Nah, Farid Essaq ini mengemukakan gagasan tentang pluralisme yang ia kemas dalam teologi pembebasan dengan maksud membebaskan rakyat Afrika Selatan dari rezim apartheid. Nah, Essaq itu mengartikan pluralisme sebagai pengakuan dan penerimaan tentang adanya keberadaan dan keragaman baik di antara sesama agama maupun pada penganut agama lain yang lebih dari sekedar toleransi. Nah, dalam konteks agama, pluralisme berarti penerimaan, cara menanggapi dorongan yang terlihat atau tidak yang ada dalam diri setiap manusia ke arah yang transenden. Nah, artinya pluralisme agama adalah penghargaan, pengakuan, dan penerimaan atas sikap-sikap serta perilaku penganut agama lain yang jelas berbeda dari kita dalam upaya mereka untuk mendekati dirinya kepada Tuhan. Kemudian ada hermeneutika pembebasan Al-Quran. Nah, apa sih pembebasan Al-Quran itu? Kita mulai dari hermeneutika dulu. Nah, hermeneutika itu metode dalam membaca dan memahami teks dan makna secara umum. Nah, ia yakin bahwa tugas muslim memahami Al-Quran dalam konteks penindasan ada dua hal. Nah, yang pertama, untuk memaparkan cara interpretasi tradisional dan kepercayaan tentang fungsi teks sebagai ideologi dengan tujuan untuk melegitimasi tatanan yang tidak adil. Kemudian, untuk mengakui kesatuan umat manusia, menggali dimensi-dimensi keagamaan dalam situasi ketidakadilan dari teks dan mempergunakannya untuk melakukan pembebasan. Nah, Essaq itu memiliki 3 unsur intrinsik dalam proses memahami teks. Yang pertama ada masuk dalam pikiran pengarang. Nah, maksudnya gimana? Dalam kasus Al-Quran, Tuhan dipandang sebagai pengarang. Muslim perlu masuk ke dalam pemikiran Tuhan. Dalam tradisi mistik Islam, terdapat metodologi kesalahan yang dikomunikasikan dengan keilmuan untuk melahirkan makna. Nah, oleh karena itu, di sini kan bahwa menerima teks dan mengeluarkan makna darinya tidak ada pada dirinya sendiri. Nah, maksudnya gimana? Menerima dan menafsir dan makna adalah selalu parsial. Setiap penafsir memasuki proses interpretasi dengan pemahaman tentang persoalan yang dikemukakan teks. Makna selalu berada dalam struktur pemahaman itu sendiri. Jadi, tak ada interpretasi tak berdosa, tak ada penafsir tak berdosa, dan tak ada teks tak berdosa. Pemahaman adalah syarat hidup sejarah. Kita perlu membedakan antara diri dengan kondisi di mana itu berada. Nah, mengabaikan ambiguitas bahasa dan sejarah serta dampaknya pada interpretasi menyebabkan tak ada perbedaan antara Islam normatif dan apa yang dipikirkan orang beriman. Kemudian yang ketiga ada interpretasi tidak lari dari bahasa, sejarah, dan tradisi. Maksudnya gimana? Interpretasi tidak lari dari bahasa, sejarah, dan tradisi. Makna literal dari suatu ucapan selalu problematik dan tidak pernah
bebas nilai. Nah, ini khususnya berkaitan dengan ucapan simbolik dan suci, pluralitas bahasa, dan ambiguitas sejarah tak dapat dihindari dalam upaya memahami. Nah, problem bahasa tak terbatas pada penafsir, tapi juga meluas pada tradisi atau teks yang ditafsirkan. Kemudian ada karya-karya Farid Esak. Nah, yang pertama itu But Musa Went to Fir'aun. Nah, Esak dalam bukunya ini banyak mengambil kisah perlawanan Nabi Musa terhadap penguasa tiran saat itu, yaitu Fir'aun. Kemudian ada Quran Liberation and Pluralism. Nah, dalam buku ini pluralism artinya membebaskan yang tertindas. Dalam edisi bahasa Indonesia, buku tersebut dilengkapi surat Nelson Mandela dari penjara tentang kunjungannya ke makam Syekh Madura. Kemudian ada The Quran, A Short Introduction. Nah, pada buku ini di bab 6 itu berisikan pembahasan sekolah ulum Al-Quran yang lebih fokus kepada pentingnya makiyah madaniyah, fungsi dari sebab-sebab wahyuhan atau asbabul nuzul. Kemudian ada On Being a Muslim. Esak banyak mengisahkan pengalaman hidupnya dalam buku yang berjumlah 212 halaman ini. Nah, tokoh berikutnya yaitu Omid Safi. Nah, siapa sih Omid Safi? Nah, Omid Safi itu adalah salah seorang profesor di Duke University Amerika Serikat yang sekarang ini tidak hanya aktif mengajar, akan tetapi aktif sebagai penulis. Nah, ia itu termasuk salah seorang penulis yang sangat produktif. Tulisan-tulisannya tersebar di sejumlah media massa, baik nasional maupun internasional. Pada 2014, Omid menjabat sebagai direktur baru di Duke Islamic Studies Center or DISC. Sekarang ini ia dikenal sebagai salah seorang intelektual terkemuka di dunia Islam. Gagasan-gagasan lelaki asal Florida, Amerika Serikat ini mengundang perhatian banyak orang Islam dan seringkali menjadi rujukan bagi studi-studi mereka. Nah, hal ini karena gagasan dan pemikirannya yang tertuang dalam sejumlah karyanya telah memberikan pencerahan baru kepada sebagian besar umat Islam dunia sekarang. Nah, kemudian ada pemikiran Omid Safi. Nah, Omid Safi ini pencetus Muslim progresif. Nah, istilah Muslim progresif ini sesungguhnya telah lahir dan berdirinya Progressive Muslim Network itu pada tahun 1999 di Toronto, Kanada. Nah, Muslim progresif ini adalah konsep dasar yang menjadi rumah bagi orang-orang yang menginginkan ruang terbuka dan aman untuk menjalankan suatu keterlibatan yang ketat dan jujur dengan tradisi dan penuh harap akan menghantarkan lebih lanjut kepada aksi. Nah, pandangan Muslim progresif menurut Omid Safi ini terfokus lebih pada usaha menyebarkan nilai-nilai Muslim progresif secara intelektual maupun gerakan atas fenomena ketimpangan sosial secara rasional. Selain itu, Muslim progresif juga berperan dalam mendorong umat Islam untuk lebih membuka pandangan terkait pluralitas masyarakat, tuntutan kesetaraan gender, dan fenomena ketidakadilan. Sebagai tokoh yang mewakili Muslim progresif, Omid Safi itu menawarkan pendekatan multiple kritik. Nah, pendekatan multiple kritik itu pendekatan ganda yang dapat melihat berbagai persoalan. Nah, multiple kritik atau kritik ganda adalah sebuah pendekatan beragam arah yang didasarkan atas kritik simultan terhadap beragam komunitas dan wawancara yang melibatkan banyak orang di dalamnya. Nah, kritik-kritik ganda ini selanjutnya merupakan kritik pisau bermata dua, di satu sisi untuk menitik umat Islam sendiri dan di sisi lain mengkritik Barat. Nah, pijakan kritik ini bersumber pada nilai mendasar bahwa setiap manusia muslim maupun non-muslim, laki-laki maupun perempuan, kaya dan miskin dan seterusnya memiliki nilai yang sama. Dalam pandangan Safi, ketidakadilan mungkin telah terjadi atas nama Islam. Di sisi lain, hegemoni Barat juga ikut
melanggengkan ketidakadilan. Nah, keduanya adalah bagian yang harus dibongkar dan diperbaiki. Nah, kemudian beberapa tawaran pendekatan dari multiple kritik yang digagas Syafi'i itu. Yang pertama ada keterlibatan penuh dalam tradisi Islam. Pemikiran Muslim progresif dalam pandangan Syafi'i menolak konservatisme yang menganggap tradisi Islam harus dipelihara dalam bentuknya yang sama seperti warisan masa Rasulullah. Nah, selain itu, Syafi'i juga mengkritik sekularisme dan rejeksionisme yang menganggap bahwa tradisi Islam itu harus ditolak sepenuhnya. Nah, bagi Syafi'i, tradisi Islam itu dipandang sebagai a tradition in becoming, tradisi yang terus berkembang dan mencari bentuk yang sesuai dengan tantangan baru yang dihadapinya. Strateginya adalah dengan mengangkat ke permukaan isu-isu yang umat Islam enggan membicarakan secara terbuka. Kemudian kedua, menolak sikap apologis dan simplistik. Persoalan umat manusia dan umat Islam masa kini sudah terlampau kompleks. Nah, pendekatan yang kedua ada penekanan terhadap upaya transformasi dan tindakan yang konkret. Nah, Muslim progresif itu menganggap penting visi sekaligus aktivisme. Tindakan sosial yang konkret misalnya harus ditunjukkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya Muslim saja. Kemudian yang ketiga ada perhatian kepada humanisme Islam dan adab. Nah, humanisme itu merupakan landasan filosofinya, sementara adab merupakan kode hubungan lahiriah antar manusia. Nah, pada titik ini Syafi'i menekankan pentingnya menyelami tradisi tasawuf, dan karena tasawuf kulul adab. Kemudian ada yang keempat, keterbukaan terhadap sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, Muslim progresif juga perlu mengenal sumber-sumber kebijaksanaan lain yang sekunder seperti Rumi, Ibnu Arabi, Plato, Ibnu Sina, Chomsky, Gandhi, Robert Fix, Edward Said, Bob Dylan, Bob Marley, dan sebagainya. Kemudian ada karya-karya Omid Safi. Nah, karya-karya Omid Safi itu apa aja? Yang pertama ada Introduce the Time They Are a Changing a Muslim Quest for Justice, Gender Equality, and Pluralism. Nah, karya tersebut dipublikasikan bersama sejumlah artikel lainnya dalam buku yang berjudul Progressive Muslim on Justice, Gender, and Pluralism. Nah, kemudian karyanya yaitu What is Progressive Islam? Nah, karya tersebut telah diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2003 dalam sebuah surat kabar Ism Newsletter dalam kolom aktivisme. Terkait dengan progresi Muslim terdapat satu hal yang penting digarisbawahi, yakni ide multiple kritik. Seperti tadi yang saya jelaskan di atas, multiple kritik itu sebagai kritik ganda. Nah, Omid Safi itu menjelaskan bahwa multiple kritik itu merupakan ide yang di dalamnya seorang melakukan kritik terhadap Islam dan modernitas. Tujuannya adalah agar ia dapat menemukan posisinya sendiri di zaman sekarang. Nah, dengan multiple kritik, seorang Muslim progresif diarahkan untuk dapat mencermati persoalan yang terkait dengan keadilan sosial atau social justice, keadilan dan kesetaraan gender atau gender justice and equality, kemudian ada aksi sosial atau social action dan transformasinya. Kemudian karyanya Modernism Islam. Di sana ia membahas westernisasi dan paradigma Islam, otoritas keagamaan atau religious authority, Islam progresif, liberasi Muslim atau Muslim liberation, kemudian humanisme Islam atau Islam humanism. Nah, karya-karya Omid Safi selanjutnya yaitu On the Path of Love, A Journey With. Nah, dalam tulisannya tersebut, Omid Safi membahas tentang spiritual sufi yang dalam bahasa dirinya adalah Muslim mistik.
Nah, Omid Safi itu memandang bahwa jalan spiritual sufi itu merupakan sebuah jalan untuk menuju ketuhanan, sebuah jalan yang menurutnya lebih tepat dikatakan sebagai lorong atau path. Nah, menurutnya itu adalah sebuah keharusan. Bukan bicara soal kelompok yang harus melaluinya, akan tetapi bicara personal. Jalan yang ditempuh dengan tidak harus berbondong-bondong, akan tetapi masing-masing individu keharusan menempuhnya. Kemudian ada Memories of Muhammad, Why the Prophet Matters. Nah, di dalamnya ini Omid Safi menulis tentang Nabi Muhammad itu untuk memberikan kesan yang lain kepada orang Barat. Nah, orang-orang Barat itu memandang Muhammad sebagai orang yang keras. Namun, di dalam bukunya ini, Omid Safi menyangkal pandangan tersebut. Nah, kemudian ada A Muslim Spiritual Progressive Perspective on Palestine or Israel with a Dash of Agama. Nah, karya Omid Safi ini merupakan tulisan sejarah yang di dalamnya Omid Safi mengambil pelajaran humanisme. Dari kesimpulan penjelasan saya tersebut, nah di kalangan Islam, Farid Esak itu sebagai pemikir dari Afrika Selatan yang adalah seorang yang sangat semangat mendengungkan pembebasan. Berangkat dari pengalaman pribadi dan keluarganya di Afrika Selatan, Farid Esak berhasil memformulasikan sketsa ajaran Islam menjadi sebuah gerakan pembebasan yang berpengaruh secara signifikan terhadap dunia Islam secara umum. Kemudian ada Omid Safi. Omid Safi adalah pencetus Muslim progresif dalam beberapa gagasan pemikirannya yang digunakan melalui karya-karyanya. Safi mengenalkan sekaligus membumikan Muslim progresif, mulai dari penamaan, agenda, alasan kehadiran, hingga fokus mereka pada ranah pemikiran Islam. Nah, Omid Safi itu mengembangkan ide multiple kritik yang didukung oleh ide-ide gagasannya sebagaimana berikut ini, yaitu social justice, gender equality, kemudian ada pluralism, kemudian ada religious peace. Nah, saya mengambil quotes bagus dari Farid Esak, yaitu truth is never timeless and absolute, therefore but continuously reflect to those who partake in critical revision based on struggle. Kemudian ada quotes dari Omid Safi, yaitu the path to God God's truth that most difficult of beings the human being. Nah, jalan menuju Tuhan itu melewati kesulitan yang paling sulit, yaitu menjadi manusia. Oke, kiranya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.